tuh yang tukang masaknya lupa ngasih garam, makanya jadi nggak enak. Atau mungkin Mbak Yuliana baru patah hati hari itu, baru putus dari pacarnya, jadi semua makanan rasanya nggak enak, misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya sama aja, itu lebih ke emosi misalnya. Nah, jadi apa ya? Itu nggak konsisten berarti Mbak Yuliana. Berarti ketika Mbak Yuliana itu apa namanya nggak mood, dia bisa bilang rasanya nggak enak. Kalau lagi mood, dia bisa bilang enak. Nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi penelitian itu harus valid dan reliable. Harus, nah iya tuh, apalagi lagi sakit gigi itu ya. Nah, jadi penelitian itu harus valid dan reliable. Harus benar-benar bisa menyatakan faktor tersebut dan berulang kali kita tanya, jawabannya selalu sama. Pas makanan kok pas yang jadi contoh, Bu? Oh, nggak gitu Mbak Dina. Sebab karena saya lihat ininya, chatting terakhirnya Mbak Yuliana, jadi ya udah pakai nama itu aja. Nggak ada maksud kok Mbak Yuliana ya. Ini yang ada maksud Mbak Dina kayaknya. Bercanda ya. Oke, kemudian selanjutnya ada analisa data. Ada beberapa kesalahan berpikir logis. Kenapa sih? Karena ya kurang objektif. Kadang kita bicara nggak ada yang bukti yang kuat. Misalnya, saya bilang kalau penduduk Indonesia itu udah padat banget. Tapi kalau ditanya jumlah penduduknya aja berapa, nggak tahu. Bisa jelas nggak itu datanya? Nggak jelas. Datanya itu harus jelas, benar-benar ada buktinya. Dan generalisasinya tergesa-gesa. Artinya apa? Ketika misalnya saya ngelakuin penelitian, saya melakukan survei penduduk Indonesia dalam jangka waktu seminggu. Padahal minggu depan banyak sekali, misalnya kita lah ya, kita ini kan orang-orang perantauan yang dari Taiwan mau pulang nih ke Indonesia. Ketika ceritanya minggu depan itu adalah hari Lebaran, banyak sekali pelajar-pelajar atau pekerja-pekerja dari luar negeri pulang ke Indonesia. Terus surveinya udah ditutup nih. terlalu mengambil kesimpulan terlalu cepat, jumlah penduduknya sekian, padahal belum tentu, benar nggak? Kita kan juga termasuk bagian dari orang Indonesia. Nah, jadi kita juga harus didata dong sebenarnya kita adalah orang Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, jadi jangan cepat-cepat atau tergesa-gesa mengeneralisasi, mengambil kesimpulan. Kita harus lakukan itu misalnya dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan. Jelas ya? Dan asumsinya tersamar. Jadi, kalau kita punya asumsi itu harus jelas. Misalnya asumsi kita adalah kita hanya menghitung penduduk Indonesia yang sedang berada di Indonesia. Itu pun masih kurang jelas. Kenapa? Karena melakukan suatu survei itu kan nggak mungkin dalam 1 tahun. Jadi datanya harus jelas seperti ini. Survei dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk Indonesia yang sedang berada di Indonesia pada bulan Maret 2013 sampai bulan Juni 2013. Jadi jelas bahwa survei tersebut hanya menghitung jumlah penduduk pada periode tertentu. Jadi asumsinya jangan samar. Saya hanya menghitung jumlah penduduk Indonesia pada tahun sekian, nggak jelas, asumsinya samar. Jadi itu akan menjadi data yang tidak jelas juga. Jelas ya. Kemudian memberikan alternatif namun menutup alternatif yang lain. Jadi nggak boleh kita itu mempunyai alternatif tapi kita nggak mau nerima alternatif yang lain. Kalau bisa, semua alternatif itu terbuka. Jadi kita bisa memilih mana yang data yang sesuai, gitu ya. Jadi harus jelas. Kemudian hubungan sebab akibat yang salah dan mengejek gagasan yang tidak disukai. Nggak bisa ya kalau misalnya satu data itu kita bilang data itu jelek, bersifatnya subjektif. Subjektif itu artinya bahwa ya karena saya nggak suka aja semua orangnya, jadi saya nggak terima deh pendapat dia. Ya nggak gitu ya, nggak boleh. Tetap aja pada saat kita itu mensurvei, misalnya mau kita nggak suka sama orangnya kek, mau misalnya itu bukan saudara kita kek misalnya, tetap aja namanya kita lagi mensurvei. Nah ya udah, dia sesuai dengan orang yang kita mau survei, ya dia ya jawaban dia kita perlukan, seperti itu. Jelas ya? Nah perancangan sampai sini ada yang mau tanya dulu nih. Kita udah habis nih ya modul 3-nya.
Ini analisa data ini sudah menutup modul 3 kita dan kita akan masuk ke modul 4. Saya kasih waktu istirahat dulu sekitar 7 menit deh. Gimana? Oke ya, kalau enggak iya sekitar 9 menit deh. Sekarang posisinya 8 menit deh ya. Sekarang 11.22, kita akan mulai lagi 11.30. Teman-teman semua boleh istirahat dulu, mau makan kek, mau minum, atau mau selonjoran, terserah ya, atau mau baca modulnya juga boleh. Kita mau masuk ke modul 4. Saya lanjut lagi 11.30 ya, atau yang mau ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu boleh, silakan. Bicara soal masalah skripsi, masih kerja di Taiwan. Iya, intinya gini, kalau skripsi itu harus sidang. Memang. Jadi pada saat kalian sudah melakukan suatu penelitian, itu biasanya nanti di sidang itu ditanya apa yang sudah kalian buat, kalian harus bertanggungjawabkan. Kayak ditanya-tanya lah isi deskripsi. Kalian tuh neliti apa sih? Terus siapa sih responden kalian? Seperti itu. Dan saya nggak tahu deh sistemnya di UT itu nanti sidangnya itu ketemu langsung TTM gitu atau tuton. Saya rasa sih TTM ya. Setahu saya sidang itu nggak ada yang online gitu. Pasti harus ketemu tatap wajah gitu. Oke. Saya rasa ada pihak mungkin kayak perwakilan dari UT yang nanti menyidang kalian di Taiwan. Karena kan memang kalian pun melakukan TTM kan di Taiwan. Tatap muka kan selama ini kan selalu di Taiwan kan ya. Jadi memang yang misalnya ada temen yang di Indonesia tidak bisa datang kan TTM-nya. Nah itu jadi kalau sidang saya rasa ada perwakilan dari UT yang menyidang kalian di sini gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi itu saya belum tahu. Saya masih kalian harus saya juga masih ke perkuliahan gitu, ke bagian administrasinya juga. Suaranya nggak jelas ya? Ya, jadi maksudnya itu kalau sidang, setahu saya memang kan UT itu ada yang di Indonesia, ada yang di Taiwan kan. Nah, kalau misalnya apa namanya kalian memang masih bekerja di Taiwan gitu, masih ada kontrak di sini dan sebagainya, sampai pada saat kalian mau sidang, setahu saya sih mungkin nanti akan ada perwakilan dosen-dosen dari UT yang akan menyidang kalian langsung gitu. Jadi memang sidang itu akan dilakukan di Taiwan. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ada di Indonesia, nanti akan disidang dari perwakilan dosen-dosen UT yang ada di Indonesia. Seperti itu. Setahu saya sih seperti itu ya, karena kan memang Universitas Terbuka Taiwan ini, UT ini memang
membuka kesempatan untuk orang-orang yang mau kuliah di Taiwan gitu ya, ataupun di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya jarak seperti ini sih harusnya tidak menutup kemungkinan seseorang sampai harus, oh, ketika ketika kalian harus sidang terus kalian pulang ke Indonesia dulu, atau mungkin dari Indonesia harus ke Taiwan dulu, kayaknya nggak mungkin deh, karena kan biayanya sangat tinggi sekali kalau kayak gitu. Iya, betul sekali, ada yang datang, betul. Biasanya sih ini ya, mungkin dosen-dosen senior seperti itu. Ini buat teman-teman semua, kan saya masih mau bahas satu modul lagi, dan modul 4 ini cukup rumit, ribet, dan banyak. Jadi kalau yang masih pada apa namanya, yang udah pada ngantuk atau gimana, ini ya, kasih tahu saya ya, misalnya ada yang capek atau bagaimana, misalnya mau tidur atau ini, kasih tahu saya aja, nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau misalnya masih pada segar ya, atau mungkin apa namanya, ada yang ngopi nih, Mbak Yuliana kemarin minggu lalu sambil ngopi, mungkin sekarang sambil ngopi lagi. Saya sih usahain kelas kita bakal selesai mungkin 12.30 deh ya. Maaf banget harus sampai ini karena memang saya kejar materi. Kalau tidur gimana kasih taunya? Ya bisa aja offline, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman ada yang capek gitu ya, misalnya lelah banget hari ini seharian beraktivitas gitu kan, kasih tahu aja kok, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya nanti teman-temannya nggak jawab aja, saya kan nanya nih misalnya, gimana Mbak Dina jawabannya, apa pendapatnya, terus saya nungguin Mbak Dina gitu untuk ngomong, waduh nanti makin lama gitu kan. Kalau nggak saya nanya Mbak Desi, Mbak Siti gitu. Nah, lebih baik misalnya kalau misalnya capek, lelah, boleh nggak apa-apa istirahat aja. 1 menit lagi kita mulai ya. Bagus kalau masih full power ya. Berarti dari siang Mbak Siti udah di charge gitu ya. Udah kayak apa ini, power bank dong ya, udah di charger, udah di charge ya. Oke. Gimana kalau kita mulai sekarang aja? Lanjut ya. Oke deh, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke modul 4, yaitu perancangan pesan komunikasi bisnis. Teman-teman boleh lihat, oh ada kok, ada Mbak Ilenanya ya. Oke, dilihat di halaman 4.3 ya. Oke, nggak mungkin ada komunikasi kalau nggak ada pesan yang mau disampaikan. Iya dong, bayangin, orang nggak bisa berpikir, orang nggak punya perasaan, orang kaku banget atau pendiam sekali, atau nggak punya maksud apa-apa, nggak punya tujuan apa-apa, tidak akan pernah ada komunikasi, tidak akan pernah ada ilmu komunikasi, tidak akan pernah ada jurusan komunikasi di UT juga, dan tidak akan pernah saya kenal teman-teman semua. Jadi emang udah jodoh kali ya bisa kenal ya. Nah, kemudian intinya adalah setiap komunikasi itu ada karena ada maksud, ya kan? Dan ada pesan yang kita ingin sampaikan. Nah, kita mau tahu komposisi pesan itu apa. Nah, komposisi pesan itu ternyata banyak. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan itu maksudnya adalah
ide atau gagasan tunggal.